Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi tentang digital forensik dan insiden respon. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materinya, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Mustari dengan NIM 24650051. Perkenalkan, nama saya Glacia Putri Hamzah dengan NIM 2466500087. Perkenalkan, nama saya Rizky Indrianti dengan NIM 24650056. Saya Dede Artika Syani dengan NIM 24650082. Dan saya Yuta Yuwardani dengan NIM 24650060. Di sini langsung saja kita akan menjelaskan tentang materi yang kita bawa, dimulai dari Glacia Putri Hamzah. Halo teman-teman, pernah nggak sih nonton film detektif? Nah, biasanya di detektif itu ada polisi, ada TKP. Polisi cari sidik jari, periksa CCTV, terus kumpulin barang bukti buat tahu siapa pelakunya. Nah, ternyata di dunia digital ada yang mirip seperti itu. Biasa yang mirip seperti itu disebut digital forensik. Nah, yang jadi detektifnya itu bukan polisi biasa, tetapi tim digital forensik dan incident response atau yang sering disebut DFIDR. Digital forensik itu tugasnya mengumpulkan, memeriksa, menganalisis bukti digital. Bukti itu dia berasal dari laptop, HP, server, sampai log jaringan. Supaya kita tahu sebenarnya apa yang terjadi, sedangkan incident response itu untuk fokusnya itu merespon cepat saat ada serangan cyber supaya dampaknya nggak makin besar dan sistem itu akan segera diamankan. Terus, kenapa sih DFIR itu penting banget? Misalnya, ada perusahaan yang kena ransomware, data pelanggan bocor, atau ada orang dalam yang nyalahgunain akses ke data penting. Kalau nggak ada proses forensik yang jelas, perusahaan pasti bakal bingung. Mereka nggak tahu serangan masuk dari mana, data apa aja yang terdampak, atau bahkan siapa pelakunya. Makanya, insiden response itu penting banget buat bertindak cepat. Tujuannya supaya serangan bisa langsung dihentikan dan nggak menyebar ke sistem yang lain. Setelah itu, digital forensik akan melakukan penyelidikan lebih dalam, mengumpulkan bukti digital yang valid, lalu membuat laporan yang bisa dipakai untuk evaluasi keamanan. Bahkan, kalau diperlukan, bisa dijadikan bukti dalam proses hukum. Jadi, intinya insiden response itu fokus pada penanganan yang cepat, sedangkan digital forensik itu fokus pada investigasi yang lebih detail. Keduanya saling melengkapi. Baik, sekarang kita masuk ke tahap insiden response. Biar lebih mudah dipahami, insiden response ini sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Nah, tahapan yang paling sering digunakan yaitu tahapan NIS. Nah, NIS ini sendiri juga terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama yaitu preparation atau persiapan. Nah, di sini tim itu menyiapkan semua yang dibutuhkan sebelum serangan terjadi, seperti alat dan juga prosedur. Nah, kemudian pada tahap kedua yaitu detection dan analysis. Pada tahap ini, kita mencari tahu apakah benar sudah terjadi serangan dan menganalisis seberapa besar dampak dari serangan itu sendiri. Setelah itu kita masuk ke tahap containment, eradication, and recovery. Intinya, ancaman ini akan diisolasi terlebih dahulu agar tidak menyebar lebih jauh lagi. Kemudian penyebab dari ancaman ini akan dipulihkan, akan dihilangkan. Lalu setelah itu, setelah ancamannya benar-benar hilang, sistemnya akan dipulihkan kembali sehingga bisa digunakan dengan normal lagi. Tahap terakhir ada post-incident activity. Nah, di tahap ini kita melakukan evaluasi dari kejadian yang sudah terjadi, dibuatkan laporan, lalu dicari apa yang perlu diperbaiki agar kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, sekarang kita bahas tools yang biasa dipakai oleh tim DFIR. Ada beberapa tools yang cukup populer. Yang pertama yaitu autopsi. Tools ini digunakan untuk menganalisis isi hard disk atau media penyimpanan. Dengan autopsi, kita bisa menemukan file yang sudah dihapus, melihat riwayat browser, sampai mengecek metadata file. Yang kedua yaitu ada Wireshark. Tools ini digunakan untuk memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan. Jika kalau ada aktivitas jaringan yang mencurigakan atau ada indikasi kebocoran data, Wireshark bisa membantu menemukannya. Lalu, ada FTK Imager, yaitu tools yang digunakan untuk membuat salinan atau forensic image dari media penyimpanan. Salinan ini dibuat supaya bukti digital tetap asli dan tidak berubah selama proses analisis. Selain itu, ada juga volatility yang digunakan untuk analisis memori RAM, serta Splunk yang sering dipakai untuk menganalisis log dalam jumlah yang besar. Jadi, dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan kalau digital forensik dan insiden respon punya peran yang berbeda, tapi saling melengkapi. Digital forensik fokus mencari dan menganalisis bukti digital, sedangkan insiden response fokus menangani serangan secepat mungkin supaya dampaknya tidak semakin luas. Di zaman sekarang, ketika serangan cyber semakin sering terjadi, kemampuan di bidang DFIR menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting, terutama bagi kita sebagai mahasiswa yang sedang belajar tentang keamanan informasi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.